Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang Capricorn 2024. Seperti apakah yang terbaca energi kamu di tahun 2024 tentang keuangan, asmara kamu, ataupun kesehatan kamu ya. Kita akan coba lihat detail di sini ya. Nah, tapi ingat juga buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya ya, apalagi di tahun 2024 nantinya, kamu selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Ataupun untuk selamanya ya. Oke, kita ke sahabat kartunya buat Capricorn. Capricorn 2024, apakah terbaca untuk energi kamu selama tahun 2024 ya. Ini aku akan coba baca detail ya. Di pertama ini aku akan baca tentang pekerjaannya kamu, finansialnya kamu, atau karirnya kamu. Kita akan ambil 5 kartu untuk Capricorn. Ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di awal ini aku akan baca tentang finansial kamu, pekerjaannya kamu, keuangannya kamu ya, yang berbau tentang cuan. Oke. Nah, Capricorn, kita akan coba lihat dulu. Di kartu pertama ini ada Knight of Swords di bottom of the deck ya. Sepertinya kamu sudah mulai berpikir ya, berpikir untuk maju selangkah gitu loh. Karena mungkin beberapa dari Capricorn di masa tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu banyak hal-hal yang mungkin sudah kamu rencanakan tapi mungkin belum terwujud. Banyak yang mungkin sudah kamu manifestkan tapi belum juga terrealisasikan. Nah, di sini kamu tetap memplanningkan itu semua walaupun pernah gagal dulunya di tahun 2023 ataupun tahun sebelum-sebelumnya. Tapi di sini aku melihat kamu mulai untuk memikirkan ya, memikirkan itu semua. Masih tetap menjadi planning kamu. Contoh misal ya, bagi kamu yang selama ini membangun suatu bisnisnya kamu mungkin kayak turun naik gitu ya. Nah, mungkin kamu punya planning di tahun 2024 itu akan selalu stabil dan justru akan meningkat gitu loh. Nah, mungkin apa yang kamu lakukan? Perbaikan-perbaikan mungkin dalam apa ya, dalam karyawannya atau mungkin dalam eee, apanya ya, profilnya atau mungkin dalam bentuk materialnya, materinya gitu ya. Intinya kamu mencoba untuk mengeluarkan ide-ide kamu. Contoh mungkin dalam berdagang misalnya ya. Dalam berdagang itu kamu merasa, "Oh, produk aku ini seperti ini. Gimana kalau nanti aku menambahkan produk-produk lain di bisnis aku?" Gitu loh. Misalnya nih, kamu yang saat ini punya bisnis laundry gitu ya. Di situ kan cuma laundry doang ya. Mungkin kamu punya punya toko juga di sebelah gitu ya. Di sebelah itu juga kamu tambahkan misalnya kamu bikin kafe, kamu jualan sembako atau apa gitu ya. Nah, itu mungkin bagi kamu yang berdagang gitu. Intinya, seperti akan ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang sudah kamu pikirkan nantinya. Oke, Capricorn. Itu sudah menjadi rencana kamu mungkin ya di tahun 2023 kemarin, tapi mungkin belum terrealisasi. Nah, di sini mungkin kamu mencoba untuk mengeluarkan ide-ide baru lagi. Nah, mungkin kamu bisa melihat pasarannya nih, "Oh, kalau di sini aku lokasinya begini." Mungkin, masyarakatnya dari kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, di situ mungkin kamu bisa lihat nih, apa ya, bisnis yang aku harus bisa, eee apa ya, aku bangun begitu ya. Nah, jadi di situ kamu mulai memikirkan di sini. Dan mulailah berjuang. Dan mungkin juga mulai take action ya. Ini dia. Kita akan coba lihat. Nah, ini juga ya beberapa dari Capricorn mungkin ada yang feminin gitu ya. Ataupun maskulin juga. Ini mungkin energinya ya. Kalau kamu itu seorang perempuan, kamu juga punya energi maskulin. Arti kata energi maskulin ini adalah kamu orang berkarir. Ya mungkin bagi kamu yang perempuan nih ya, kamu yang punya karir itu kalau kamu mungkin akan meningkat. Mulai seperti
kayak ada gambaran nih, ada satu pemikiran kamu, "Ah, kayaknya aku pengen naik jabatan lagi nih, kayaknya aku pengen," atau mungkin kamu bekerja di suatu perusahaan, tapi kamu tidak hanya bekerja di situ aja, namun kamu mencoba untuk membuka, usaha baru di rumah atau mungkin usaha kecil-kecilan di rumah gitu ya. Ya, banyak sih yang kau pikirkan di sini, karena ada sebuah energi maskulin yang tertanam dalam jiwa kamu. Apalagi mungkin di sini seorang maskulin ya, kamu seorang maskulin, nah energi feminin dan energi maskulin kamu juga miliki di sini, ya. Nah, ini yang aku rasakan ya dari Capricorn. Jadi di tahun 2024 itu, seperti akan banyak hal yang kamu temui nantinya. Walaupun saat ini itu semua masih dalam suatu planning kamu. Tapi semoga nantinya di tahun 2024 kamu akan bisa merealisasikan semuanya. Oke? Nah, di sini Capricorn. Tapi kamu juga harus ingat, aku juga mengingatkan ya di sini ya, bahwasanya energi negatif itu akan selalu ada. Mungkin ada ketidaksiapan kamu ya, itu juga energi negatif. Atau kamu merasa, ah kayaknya aku jadi pesimis deh gitu ya. Kenapa? Karena mungkin di masa lalu aku pernah mencoba, tapi kayaknya gagal, gagal dan gagal. Nah, itu energi negatif ya. Karena semua itu tergantung kepada kamu. Bagaimana perjuangan kamu, bagaimana usaha kamu. Kamu mungkin mulai coba memikirkan, dulu itu apa ya yang belum aku lakukan? Nah, coba kamu flashback ke belakang, kamu cari tahu apa yang belum kamu lakukan. Usaha sih udah, ya. Berjuang udah, berdoa udah gitu ya. Apa ya yang belum aku lakukan? Nah, kalau semuanya udah ya mungkin akan lebih ditingkatkan lagi usaha dan perjuangannya dan mungkin lebih ditingkatkan lagi, berdoanya, ibadahnya. Karena segala sesuatu itu ya mungkin berkat Tuhan yang ya alam semesta yang memberikan segalanya buat kita gitu loh. Jadi itu yang mungkin ya. Karena energi negatif ini mungkin juga berasal dari diri kamu juga ya. Karena ada satu ketidakpercayadirian kamu yang membuat kamu akhirnya, semua bisnis kamu terhenti, ya ini dia. Energi negatif itu akan selalu menghantui. Nah, ini mungkin alternatif lain ya. Kalau di sini kamu memang sudah sukses, kamu jangan pernah lupa, jangan kamu beranggapan, kamu sudah aman. Kamu sudah di posisi di zona nyaman ya? Belum. Karena justru saat kamu sudah berhasil, saat kamu nantinya sudah sukses gitu ya, itu energi negatif akan banyak datang. Contoh kamu harus waspada ya, karena di sini ada Seven of Swords. Seseorang yang punya pemikiran bahwasanya dia akan mencari kamu ya, itu hanya ingin memanfaatkan kamu. Atau bisa dikatakan kamu berhati-hati terhadap seseorang yang mungkin dia akan menipu kamu nantinya. Ya, ini sebuah energi negatif. Kamu harus berhati-hati. Karena mungkin ini juga pernah ya eee, kamu rasakan atau terjadi di masa lalu ya, di mana mungkin ada orang yang kamu percaya tahu-tahu mengkhianati kamu, membohongi kamu, menipu kamu ya. Mungkin ada yang membawa kabur uang kamu gitu ya. Atau mungkin dari segi, keuangannya kamu ini ya, keuangan kamu ini mungkin harus benar-benar kayak tahan dulu nih gitu ya. Ini kan udah akhir tahun ya, akhir tahun ini mungkin banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Apalagi mungkin waktu libur tahun baru ya, mungkin bagi yang pengen pulang kampung. Nah, di situ kamu mungkin perlu untuk menyisihkan sedikit uang, menabung sedikit uang, karena ini ada energi negatif. Energi negatif ini adalah nantinya, "Oh, aku pengen itu," gitu ya, "aku pengen beli tas itu," sementara tas itu belum jadi kebutuhan kamu. Nah, di situ kamu harus pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu, kamu ya harus pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu merugikan diri kamu dan kehidupan kamu ke depannya nantinya, ya. Ini energi negatif. Dan juga mungkin ada juga tentang seseorang mungkin ya, ini kita, langkah loncat ya ke kartu terakhir karena ini, eee, sinkron dengan kartu The Devil. Jadi aku juga melihat beberapa dari Capricorn, kamu harus tahu nih, ya, orang-orang yang mungkin kamu percaya, itu jangan sepenuhnya kamu percaya. Karena mungkin ada di antara mereka-mereka kamu akan merasakan seseorang yang benar-benar kayak, "Ah, apa dia bisa dipercaya?" Gitu ya. Apa dia ini orang yang jujur, orang yang tulus? Terkadang kan kepala aja sama hitam, isi hati siapa yang tahu, begitu. Nah, mungkin kamu lebih waspada aja, bukan kita mencurigai, enggak, bukan. Tapi kita lebih waspada aja, karena mungkin ya, di masa lalu itu sudah banyak hal-hal seperti ini yang terjadi. Jadi jangan sampai hal ini terulang kembali, ya, Capricorn.
Oke. Nah, di sini aku juga melihat. Nah, ini dia. Two of Pentacles dan Ten of Pentacles. Ini luar biasa ya kartunya Capricorn ya. Jadi, mungkin kamu selalu ya menemukan sebuah kesempatan, menemukan sebuah peluang. Nah, jadi di tahun 2024, kamu mungkin akan lebih banyak menemukan peluang. Dan peluang itu jangan kamu sia-siakan, jangan kamu abaikan. Ya, terkadang kan karena ada energi negatif nih, karena ada pengaruh negatif juga sehingga kamu mengabaikan itu. Contohnya bagaimana? Aku sudah sukses, dan ini ada kesempatan lagi nih, ya, untuk mungkin menjalin satu hubungan kerjasama atau mungkin untuk menambah produk-produk yang akan kamu jual begitu ya. Nah, kamu, ah udahlah, aku kayaknya udah sampai di sini aja. Nah, setelah misalnya nih gitu ya, kalau jika kamu mampu, kamu rasa kamu mampu, ya kamu ambil kesempatan itu. Jangan kamu sia-siakan, karena mana tahu nantinya ya, itu yang akan berkembang pesat nantinya, ya. Karena mungkin setiap tahun itu kan kita tahu nih, apa-apa yang sekiranya gitu ya, yang akan menaik, akan menjadi viral gitu ya, akan menjadi kebutuhan bagi umat manusia begitu. Nah, itu ya, karena kalau sekarang ini kan marak-maraknya itu kan tentang tentang apa ya, tentang perawatan muka, krem-krem gitu ya, kayak, eee, ya untuk alat-alat make up gitu ya. Nah, itu kan viral nih sekarang, tapi kan banyak juga nih yang jadi viral, mukanya hancur, apanya hancur. Nah, kita di sini mungkin kamu lebih tingkatkan untuk kualitas ya, kualitas produk kamu sendiri. Nah, baik Capricorn. Nah, aku juga melihat di tahun 2024 itu akan ada perbaikan yang luar biasa yang terjadi. Ini hal baik ya. Dan ini juga salah satu harapan kamu. Harapan kamu yang benar-benar kayak apa ya? Aku pengen hidup aku itu seimbang di tahun 2024 ini, ya. Dan mungkin juga beberapa dari kamu yang banyak tanggungan ya, yang banyak apa ya, yang banyak nota-nota, bon-bon gitu ya. Nah, itu mungkin akan bisa terselesaikan karena jika kita punya niat untuk membayar semua itu akan lunas gitu ya. Jangan takut ya, karena kalau kita yakin Tuhan pasti akan berikan rezeki ya, inilah rezeki kamu. Karena aku melihat kamu akan bisa, balance kehidupan kamu di tahun 2024. Ya mungkin bon-bon kamu mungkin akan terbayarkan, rezeki kamu mungkin akan berkelimpahan di sini ya, karena di sini ada Ten of Pentacles. Ini adalah gambaran kamu benar-benar akan segera menikmati menikmati hasil dari usaha kamu selama ini, hasil dari perjuangan kamu selama ini, ya, Capricorn. Inilah yang aku rasakan, oke? Intinya kamu mungkin, lebih ke apa ya, lebih ke fokus saja kepada apa yang sudah menjadi rencana kamu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk peluang-peluang yang lain akan kamu ambil gitu loh. Terkadang kan kita nggak tahu nih, ya, semua itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ya mungkin Tuhan beranggapan ini baik loh untuk kamu. Nah, bisa saja seperti itu ya, Capricorn. Kita akan coba lihat di sini. Ini dari segi percintaan kamu, apa dari segi keuangan kamu dulu ya. Oke. Setelah ini aku akan tarik untuk percintaannya kamu seperti apa. Oke. Oke, ini mungkin agak sedikit detail ya. Durasinya agak lama ya di sini ya. Kita akan fokus ke sini buat Capricorn. Setelah ini kita akan coba baca tentang percintaannya kamu. Nanti aku juga akan bagi itu ya untuk timernya ya. Time-nya ya gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita akan ambil lagi 3 dari kartu ini, ada bread. Ini untuk keuangan kamu ya di Capricorn di tahun 2024. Intinya kamu juga harus berhati-hati aja sih terhadap orang-orang yang mungkin tidak kamu kenal gitu ya, atau mungkin orang-orang dekat juga ya. Tidak selama juga sih orang dekat itu bisa dipercaya. Oke. Kita akan ambil satu lagi ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat seperti apakah yang terbaca. Ada sekali, keep your life in balance. Wow, ini luar biasa ya. Kehidupan kamu tentang keuangan kamu itu akan balance ya. Jadi di tahun 2024 ini ya, paling ya mungkin ada juga sih kayak ketimpangan-ketimpangan yang kamu rasakan, tapi itu juga tidak akan membuat hidup kamu itu kayak stuck benar, enggak gitu loh. Karena
kamu ini sudah banyak hal-hal yang menjadi pelajaran kamu di masa lalu, sehingga akhirnya kamu lebih lebih apa ya, kayak lebih waspada aja, lebih kayak worry aja gitu ya. Nah, ini ada step. You will be taken care of in difficult times. Nah, ini juga. Aku merasakan kamu benar-benar akan selalu berhati-hati dalam segala tindakan kamu. Jadi ini bagus sekali ya kartunya. Jadi buat Capricorn mungkin ya dalam ingin, oh aku ingin membangun bisnis. Mungkin kamu pelajari dulu apa nih bisnis yang aku bangun, di lokasinya di mana, dan di situ lingkungannya seperti apa, ya masyarakatnya itu kelas berapa gitu ya, kelas menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, jadi bagi orang kelas menengah ke atas itu yang dibutuhkan mereka apa? Nah, itu yang perlu kamu ketahui, dan juga kamu harus berhati-hati dalam memilih rekan-rekan bisnis ya gitu ya. Oke? Nah, ini juga ada danger, fear, worries, tensi situation. Nah, ini juga yang aku katakan ini sama dengan the devil ya, sama dengan the devil. Ini juga ada fun. Ini seperti romance celebration party. Nah, mungkin ini juga ada hubungannya dengan percintaannya kamu ya, Capricorn. Jika kamu ya mungkin beberapa dari Capricorn pernah sih dulu patah hati ya, atau mungkin asmara kamu itu kayak stuck juga, jadi berefek kepada finansialnya kamu. Nah, tapi sekarang kamu mungkin tidak akan menyangkut pautkan lagi pekerjaan dengan cinta. Tapi sekarang mungkin kamu lebih ke ya udah cinta, kalau aku sakit ya udah biarin sakit dulu. Intinya aku fokus dulu kepada pekerjaan begitu ya. Itu yang aku lihat. Nah, ini juga ada bread of privacy and abundance. Wow, ini juga ya. Aku melihat kamu akan berkelimpahan di sini. Sangat berkelimpahan. Kamu akan ada pertumbuhan gitu ya. Kalau kamu itu menjalankan sebuah bisnis, ya mungkin kamu akan benar-benar kayak bertumbuh, berkembang begitu. Oke? Dan ini juga ada unicorn. Kamu akan bisa menggunakan intuisi kamu dalam melangkah ya. Intinya dalam menjalankan hidup kamu ke depan, kamu mungkin mengandalkan intuisi kamu karena selama ini mungkin ya beberapa dari Capricorn sudah sering mengabaikan tentang intuisi kamu sehingga akhirnya kamu menyesal ya. Tapi mungkin ke depannya di tahun 2024 kamu akan lebih mengasah intuisi kamu di sini. Oke? Di sini juga ada fire, strong emotion, passionate love or hate. Nah, mungkin ada kamu beranggapan ya, daripada cinta menyakitkan aku, cinta merugikan aku, lebih baik aku tinggalkan, lebih baik aku fokus kepada finansial. Nah, mungkin ini ya, beberapa dari Capricorn. Ini juga ada wedge, someone is trying to come between you and friend or something you want. Mungkin ini lebih ke percintaan ya kalau aku lihat ya. Tapi lebih ke ya seseorang itu akan datang ya ke dalam hidup kamu. Padahal sementara kamu saat ini mungkin lagi bersama dengan seseorang gitu ya, orang lain gitu loh. Jadi ya, mungkin ini di percintaan kamu nantinya. Ya. Jadi ini tentang finansialnya kamu. Kita akan coba lihat ya. Semoga aja akan ada perbaikan ya. Tapi aku merasakan di sini memang ada perbaikan. Tapi semua itu kembali kepada kamu. Yakinkan diri kamu kepada Tuhan bahwasanya ya apa yang kamu harapkan Tuhan bisa mewujudkan seperti apa yang ada di dalam readingan ini. Oke? Capricorn, kita akan coba lihat ya tentang ini, kita tutup dulu tentang percintaan kamu. Seperti apakah percintaan kamu ya? Oke, Capricorn, kita akan coba di sini untuk percintaan kamu ya. Kita akan shuffle dulu kartunya. Fokuskan seseorang di sini ya. Pikirkan seseorang itu di sini ya buat Capricorn. Fokuskan dia, ini tentang percintaan kamu di tahun 2024. Seperti apakah itu? Coba kita akan ambil 3 dulu kartu di sini. Ini sepertinya ada Three of Pentacles, di Emperor ada Knight of Cups. Oke, kita akan ambil di kartu ini 3 kartu lagi untuk melihat seperti apakah percintaan kamu Capricorn. Wow. Sepertinya di sini akan hadir seseorang teman ya yang benar-benar dia mungkin tulus sih sama kamu ya. Nah, untuk zodiak seseorang yang terkoneksi dengan kamu, di sini aku melihat ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ini ada Taurus, Virgo, Capri.
Di Emperor Aries ya. Oke, Cancer versus Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Kita akan coba lihat di sini. Oke, kayaknya nggak bisa kayak gini ya. Kita akan coba baca secara keseluruhan ya. Kita akan gabung-gabungkan ceritanya dari kartu-kartu yang sudah kita tebar ini ya. Di sini aku melihat pada akhirnya mungkin kamu akan bahagia. Di Ten of Pentacles tadi di dalam kartu finansial kamu di karir ini juga muncul ya. Tapi ini tidak di bottom of the deck, tapi ini di kartu yang sudah kita baca energinya. Nah, jadi aku menyimpulkan bahwasanya di sini Calvin. Calvin ini adalah satu energi yang benar-benar hubungan kamu dengan seseorang sudah kamu akhiri. Nah, namun saat itu sudah berakhir, tapi kamu mungkin akan menemukan seseorang yang mungkin menjadi pengganti dari seseorang ini. Karena mungkin selama tahun 2023 itu terlalu banyak ya kesedihan yang kamu rasakan, terlalu banyak manipulasi gitu ya yang terjadi di antara kamu dan seseorang. Mungkin banyak orang yang datang itu hanya ingin mencari keuntungan dari kamu. Banyak orang yang datang itu mereka pada ya memanfaatkan kamu lah gitu ya, menyakiti kamu, justru mungkin ada yang menghadirkan orang ketiga ya. Itu berat banget itu kamu lalui kemarin. Jadi mungkin di akhir-akhir tahun ini, kamu mungkin sudah bisa move on, sudah bisa melupakan, menghilangkan rasa ya. Karena di sini ada Calvin. Hubungan itu berakhir ya. Ini ending brings new beginning. Jadi sesuatu yang berakhir itu adalah ya akan membawa satu kehidupan baru pada kamu. Oke, nah ini. Jadi kalau aku lihat di Three of Pentacles, kalau ini tentang keuangan ya, kami itu akan benar-benar menemukan orang yang bisa diajak kerjasama gitu loh. Dan mungkin bagi kamu yang dulunya mungkin tidak punya pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau ini tentang cinta ya. Jadi cinta ini aku melihat akan hadir seseorang di sini yang mungkin awalnya itu dia adalah teman kerja kamu, dia mungkin adalah rekan bisnisnya kamu gitu ya, atau dia atasan kamu. Ya, ini mungkin akan menjadi suatu awal baru bagi kamu. Kamu akan menemukan new beginning-nya kamu, fase baru. Karena kamu sudah mengakhiri satu hubungan ataupun sudah melupakannya, ya. Oke. Dan aku juga melihat ya dari sebuah cerita ini di kamera ya. Ini juga mengatakan kalau kamu itu saat ini memang sudah belajar dari masalah kamu, learn from the past. Dan mungkin ya orang di masa lalu juga seperti ingin terkoneksi dengan kamu lagi nih. Seseorang di masa lalu mungkin ingin datang lagi ke kamu nih ya, Capricorn. Sementara kamu sudah tidak menginginkan dia lagi. Sementara kamu mungkin sudah bahagia dengan seseorang di sini. Tapi dia mungkin juga suka stalking kamu, juga suka mantau kamu ya. Ini mungkin dari segi percintaannya kamu. Kayak orang dari masa lalu itu akan tetap datang lagi ke kamu di sini di tahun 2024. Ya, sepertinya mungkin dia kehilangan kamu atau mungkin beberapa dari mereka-mereka itu sudah menjadi single sehingga akhirnya dia mencari kamu lagi ya. Karena sudah berakhir nih perjuangan dia atau perjalanannya dia gitu ya. Petualangannya dia itu sudah berakhir gitu loh. Sehingga akhirnya dia mencari kamu lagi. Karena saat dia membutuhkan sesuatu dia datang ke kamu. Ya, mungkin karena dimanfaatkan tadi ya. Kebaikan kamu itu dimanfaatkan oleh dia. Mungkin kamu juga sering ya on off hubungannya dengan dia. Dia bersalah kamu maafkan ya. Dimaafkan terus bersalah lagi, minta maaf lagi ya. Seperti itu terus. Jadi dia beranggapan nantinya saat dia datang ke kamu akan memaafkan dia lagi ya. Semua itu tergantung kepada kamu. Apakah kamu mau ya menginginkan gitu loh untuk memaafkan dia? Kalau memaafkan sih mungkin oke ya. Tapi di sini mungkin untuk menjalin satu hubungan itu kayak diragukan ya untuk kamu. Oke, Capricorn. Jadi di tahun 2024 itu ada hal baik dan harapan baik juga ya yang akan terwujud ya. Jadi di sini aku juga melihat ada time with friend di mana mungkin ya beberapa dari Capricorn di mana seseorang di masa lalu ingin datang ya, tapi kamu memilih untuk menjadi teman. Nah, ini alternatif lain ya kalau aku baca
Jika kamu single dan kamu sudah melepaskan masa lalu, kamu move on, ada seorang teman yang benar-benar kayak setia dengan kamu, selalu ada buat kamu. Saat kamu membutuhkan dia, dia selalu ada. Saat kamu bersedih, dia selalu ada buat kamu, ya. Dan akhirnya mungkin semua itu akan berubah gitu loh. Karena apa ya? Karena di sini terlihat ada di Imperial ada Knight of Cup. Kalau di Knight of Cup, aku melihat seseorang ini kayak apa ya? Kayak punya perasaan lebih ke kamu. Karena dia selalu ada buat kamu. Apalagi ini temannya itu lawan jenis. Karena kalau udah lawan jenis itu benar-benar kayak ya mungkin bisa saja akan ada rasa yang muncul di antara kamu dengan dia. Ini yang terjadi ya di sini buat Capricorn. Oke? Nah, aku juga melihat seseorang ini nantinya dia akan bisa membuat kamu sembuh dari kesedihan, ya. Kamu memang saat ini lagi memilih untuk healing gitu ya, melupakan, tapi mungkin nggak bisa. Nah, namun hadir seseorang ini, ya mungkin dia juga teman kamu, sehingga membuat hati kamu itu kayak uh, bisa terobati atau hati kamu itu kayak ya bahagialah begitu, ya. Ini aku rasakan. Oke. Ini tentang percintaannya kamu. Walaupun mungkin di sini ada seseorang yang bijaksana banget. Jadi di tahun 2024 nanti ini mungkin hadir seseorang ini mungkin akan berbeda usia dengan kamu, tapi itu nggak terlalu banyak ya perbedaannya gitu. Palingan itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Paling tinggi 5 tahun ya kalau aku lihat ya. Tapi semua itu akan bisa membuat hidup kamu seimbang. Oke. Nah, itulah yang aku rasakan. Capricorn. Kita akan coba lihat dari segi percintaan kamu di kartu oracle ini ya, dan kesehatan kamu juga. Nanti kita akan coba spell juga. Oke, kita akan coba baca tentang percintaannya kamu. Memang ada satu yang benar-benar harus kamu akhiri di sini. Cinta yang sudah tidak tahan lagi untuk kamu pertahankan karena terlalu banyak ya, terlalu banyak konflik, terlalu banyak ya rintangan gitu ya, sehingga akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan dia. Tetapi setelah meninggalkan itu, kamu akhirnya mungkin bisa bahagia di sini. Ya, kita buka lagi. Coba ini buat Capricorn. Oke. Di sini ada des, pay attention to your work. Nah, jadi di tahun 2024 ini ada hasil dari kerja keras kamu. Ada hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan, ya. Contoh mungkin dalam segi asmara kamu. Kamu kemarin berusaha keras untuk melupakan seseorang. Kemarin kamu memang sulit untuk move on. Kayak, kayaknya aku nggak bisa deh terpisah dari dia gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa aja, ya. Bisa aja. Karena di sini aku juga melihat ya, ada danger, fair worries, tense situation. Ada keadaan memang benar-benar membuat kamu merasa terancam. Terancam apa? Mungkin ya di tahun 2024 nanti, kami itu sudah happy, sudah bahagia dengan kehidupan kamu, ya. Tetapi mungkin ada sebuah ancaman berasal dari masa lalu. Itu yang membuat kamu akhirnya, aku nggak bisa nih, gitu ya. Harus benar-benar menyelesaikan semua masalah ini. Jadi mungkin jika kamu membawa suatu masalah tahun 2024 itu belum selesai, 2023 itu belum selesai gitu maksud aku ya, dan kamu bawa ke tahun 2024, itu akan membuat kamu merasa terancam. Jadi di tahun 2023 ini, selesaikanlah semua apa yang perlu kamu selesaikan dengan dia. Jika ada hutang piutang, selesaikan. Jika ada janji, tepati. Begitu ya. Tapi kalau janji untuk menikahi, itu semua tergantung kepada kamu. Oke. Nah, ini juga ada klaim be careful, do not take risk. Nah, ini juga aku melihat ya. Kamu juga harus berhati-hati. Berhati-hati maksud aku itu tentang ya cinta. Seseorang baru nih. Nanti kan di tahun 2024 ini ya, jika kamu yang single, kamu akan banyak ketemu dengan orang-orang. Tetapi orang-orang itu harus bisa kamu lihat. Ini tulus apa modus begitu. Dan kamu bisa gunakan intuisi kamu sesuai dengan readingan kita di finansial tadi. Kamu juga itu juga untuk umum ya. Maksudnya itu untuk energi umum kamu di mana ada energi spiritual kamu yang benar-benar kayak ya mungkin intuisi kamu lah gitu ya yang akan bisa menuntun kamu di sini. Oke, broken ring. Nah, ini mungkin ada ya beberapa dari kamu Capricorn yang sudah menikah, tapi ya di sini kamu udah mengakhiri pernikahan itu seperti di Calvin ya. Tetapi ingatlah, ada kehidupan baru yang mungkin akan kamu jalani lagi nantinya.
ya, affair with your family. Nah, ini juga beberapa dari kamu yang mungkin ada konflik dengan keluarga, entah itu kamu tidak disetujui dengan hubungan kamu saat ini ya, tapi semua itu akan berakhir, ya. Di tahun 2024, mungkin keluarga-keluarga kamu itu mungkin akan merestui hubungan kamu dengan seseorang. Atau jika kamu nih, orang yang sudah menikah, yang aku katakan tadi ada hubungan pernikahan kamu yang sudah berakhir, tetapi bisa jadi ya, semua itu mungkin akan kembali. Karena mikir kamu atau dia kan punya anak nih, punya keluarga yang besar. Bisa saja semuanya hatinya udah meluluh gitu ya, hatinya udah melembut dan akhirnya mungkin, terjadilah sebuah, apa ya, komitmen lagi antara kamu dengan pasangan kamu ya, mungkin kamu akan menikah lagi ya. Karena jika sudah cerai gitu kan, kalau kita mau balikan kan nikah lagi ya. Nah, itu yang terbaca di sini. Oke, kita akan lihat di sini ada good luck, keberuntungan ya. Luar biasa. Di tahun 2024 ini kamu akan beruntung dalam hal ya, mungkin percintaannya kamu. Kamu menemukan orang yang baik, orang yang tulus ya, dan itu membuat kamu bahagia. Walaupun nantinya ada masalah ya, mungkin kecil ataupun besar, dan semua itu akan bisa kamu atasi. Oke? Ini belum new home, new attitude. Nah, disinilah ada rumah baru bagi kamu. Rumah baru ini juga arti katanya mungkin kamu akan mendapatkan atau menemukan seseorang yang baru di sini. Seseorang yang benar-benar kayak, ya inilah gitu belahan jiwa aku. Inilah seseorang yang benar-benar aku idamkan gitu ya. Nah, ini juga gong ya, and exciting event ya. Dimana kamu mungkin bagi yang single, kamu segera akan menikah di sini. Segera akan menikah ya, Capricorn. Semoga aja di tahun 2024 nantinya itu akan banyak hal-hal yang mungkin terjadi sesuai lah dengan harapan kamu ya. Hal baik dan harapan baik juga itu akan terjadi di tahun 2024. Semoga aja. Nah, kalau aku lihat dari kesehatan kamu ya, kesehatan kamu itu ini mungkin ya kalau hati kita senang, kalau kita mapan, hati kita senang kan, gitu loh. Tapi jangan lupa untuk berbagi. Karena berbagi itu juga mendatangkan kesehatan, mendatangkan amal gitu ya, mendatangkan kemudahan buat kita ya. Jadi nggak ada salahnya untuk berbuat baik. Oke? Nah, jadi kesehatan kamu nantinya, aku melihat ya mungkin akan ada sering apa ya, pusing-pusing karena mikirin ini, mikirin itu gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan merasa kayak enjoy banget di depan, ya. Di tahun 2024 nanti hidup kamu akan merasa enjoy, ya. Nah, itu yang aku rasakan ya buat Capricorn. Oke Capricorn, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga bermanfaat ya, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur. Sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.